Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di kesempatan perdana, yaitu kali ini kita bertemu dalam edisi perdana program terbaru Amandit FM, lebih kenal, lebih dekat. Nah, kali ini kita akan mengenal lebih dekat Pak Camat Angkinang. Kalau kita tahu Pak Camat Angkinang ini, waduh, luar biasa. Kita tahu prestasi beliau dan bagaimana keseharian beliau. Ini merupakan figur. Nah, bagi kami juga ya. Baik, masyarakat Hulu Sungai Selatan dan mitra dimanapun saat ini berada, kami akan berbincang-bincang terkait dengan siapakah beliau ini dan apakah keseharian beliau ini dan bagaimana beliau ini. Kita langsung sapa beliau dan langsung saja nih. Ya, Assalamualaikum, gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ucok. Iya, baik, nah tentunya ya. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ini mungkin ya bisa dikenalkan nama dan selaku apa nih? Mungkin ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mitra dengar Amandit, Mas Ucok. Izin memperkenalkan diri, nama Lutfi Rahmani, kelahiran tahun 81 akhir. 81 akhir. Jadi mungkin bisa dihitung sendiri. Iya. Sudah masuk kepala yang hampir 4 aja orang sudah mulai tua. Iya. Kalau boleh dikatakan puber yang kedua. Ini puber kedua ini puber yang berbahaya maksudnya. Iya. Dan tentunya juga kan 81. Ini tua aku teh. Iya. Dalam artian nih kurang lebih aja umur. Iya. Itu. Ya ini Pak, tentunya juga tadi kan sekitar 81 tahun 81-an ya, sekitar kepala 40-an ini ya tentunya sudah ya matang segala hal semuanya. Iya. Nah, ini bisa dikisahkan untuk hal ini bagi pendengar yang ada di rumah, mungkin ya lahirnya di mana ini mungkin ya, kalau tanggal dan usia tadi sudah disampaikan. Lahirnya di mana, apakah pasti orang dari Kandangan atau Hulu Sungai ini atau dari luar angkasa atau bagaimana nih? Silakan. Ya. Terima kasih Mas Ucok. Iya. Jadi nama Lutfi Rahmani, kelahiran 81. Ulun ini asli orang Kandangan. Iya. Lahir di Parincahan. Parincahan, oh iya. Besarnya di Durian Sumur. Beberapa kali pindah Mas Ucok. Iya. Jadi lahir di Parincahan, kemudian mengikuti orang tua lagi, pernah tinggal di Durian Sumur, kemudian masuk di sekolah dasar, ini tinggalnya lagi di Padang Panjang. Nah, setelah itu orang tua ada pekerjaan lain keluar kota, sehingga ayah dan ibu pada saat itu harus berpisah tempat tinggal. Saya ikut orang tua yang laki-laki, adik saya perempuan ikut orang tua yang perempuan di luar kota. Jadi saya bersama orang tua pada saat itu pindah ke rumah nenek atau orang tua daripada ayah. Nah, dari SD beranjak ke SMP, beranjak ke SMA, sampai dengan ke perguruan tinggi. Saya besar di Durian Sumur. Kalau nama orang tua laki-laki Fadli bin Ibrahim. Kalau mama Jubaidah binti Haji Murad. Saya berdua bersaudara. Selisih saya dengan adik saya perempuan ini 1,5 tahun. Nah, sekarang orang tua sudah almarhum, beriringan tahun. 2012 ibu, 2013 akhir bapak. Nah, jadi sudah berapa tahun sudah meninggalkan kami, jadi tinggal kami berdua bersaudara. Iya. Beda dengan ada Ucok nih anak seorangan, tapi kawitan ada aja masih. Jadi artinya tuh bilang kayak bahasa itu seumuran aja lo kawitan, lakas kawin bahasanya bahari itu. Jadi ini kawitan nih kada tuha bener juga, seorang aja entah tuha di kia orang kayak. Jadi alhamdulillah untuk itu tadi kedua-duanya sudahlah. Sudah keduanya. Kalau tadi di awal tadi kan lahir di Parincahan. Parincahan untuk wilayah Kandangan Barat kalau tidak salah ya. Kemudian ke Kandangan Kota ya kalau untuk Durian Sumur. Kalau sekolah dasarnya awal atau tika dari awal atau bagaimana nih? Silakan.
Untuk TK pada saat itu di Padang Panjang, masuk kelas 1 masih di SD Padang Panjang, beranjak ke SD kelas 2 karena pindah domisili ke Durian Sumur. Nah, saya kelas 2 masuk di SDN Kandangan Kota 4 atau yang dikenal dengan SD Parindra. Sekolah itu masih dalam satu lingkungan dengan SD Parindra, maka masuk ke SMP 2 Kandangan. Kemudian setelah masuk ke sekolah menengah atas SMA, nah saya mengambil sekolah ke SMA Negeri 2 Kandangan di Gambah. Gambah, iya, Nah, di iya, Gambah. iya, betul. Sampai dengan selesai tahun 2000 pada saat itu, bingung Iya. mau sekolah kemana melanjutkan. Bingung ini bukan karena kita bingung memilih sekolah, tidak. Iya. Bingung duitnya. Pada saat itu Mas Ucap. Iya, Pada saat itu yang kita pikirkan itu kan masalah dana pada saat itu. betul. Karena dari segi prestasi tidak terlalu menonjol. Kalau teman-teman saya yang mempunyai prestasi kan tidak berpikir panjang. Bagi yang memiliki prestasi, mereka bisa mengambil program beasiswa ataupun jalur masuk perguruan tinggi lain. Nah, bagi saya yang kalau boleh dikatakan rata-rata air, nah, bingung. Karena pada saat saya konsultasi dengan bukan konsultasi, bicara dengan ibu saya pada saat itu, dan pada saat itu posisi adik saya sedang sakit. Nah, jadi bicara dengan orang tua, ibu, bagaimana kalau saya kuliah? Pada saat itu ibu memberi pandangan, kalau mau kuliah, ambil jurusan yang orang tidak banyak. Tujuannya adalah supaya tidak terjadi persaingan. Betul. Kalau misalnya kita lulusan dari perguruan tinggi nanti, kita cari orientasinya itu yang bekerja cepat, betul, tidak banyak saingan. Pada saat itu tahun 2000 Mas Ucap. 2000-an. Nah, adik saya sakit pada saat itu. Kemudian datanglah guru bimbingan konseling. Karena saya dengan adik saya itu selisih 2 tahun. Saya kelas 3 SMA, adik saya kelas 1 SMA di sekolah yang sama. Karena adik saya sakit, maka pembimbing konseling ini, guru itu, ibu pada saat itu datang ke rumah. Tujuan ibu bimbingan konseling datang ke rumah ini sebenarnya menjenguk adik saya yang sedang sakit, karena kan berbulan-bulan tidak masuk sekolah. Ibu ini bertanya, Lutfi mau kemana setelah ini? Nah, ibu saya tidak bisa jawab. Saya juga tidak bisa jawab karena saya masih dalam tahapan diskusi dengan orang tua pada saat itu. Nah, setelah itu ibu ini mengatakan ada satu sekolah beasiswa. Pada saat itu dikatakan seperti itu. Saya tidak paham yang ikatan dinas dan lain, tidak paham. Hanya disampaikan ada sekolah yang memberikan beasiswa kepada mahasiswanya dengan catatan nilai pada saat itu NIM kalau tidak salah. Nah, kalau sekarang kan sudah pakai UN ya, sudah berbeda dengan dulu NIM. NIM itu untuk rata-rata pada saat itu adalah rata-rata 7. Pas dilihat nilai saya itu pas, Mas Ucok. Kalau di rata-ratakan tuh 7,1 kalau tidak salah. 0,1 saja lebih dari itu. Kata ibu itu mengatakan, kenapa kita tidak coba? Kalau misalnya Lutfi tidak memiliki target mau kemana, tidak salahnya ini kita coba. Lantas itu dicobalah Mas Ucok. Berkas kita lengkapi dan lain-lain, ikut tahapan-tahapan dan segala macam. Lulus tes administrasi pada saat itu. Setelah lulus tes administrasi, lanjut ke Banjarmasin pada saat itu. Tahapan selanjutnya di Banjarmasin ada beberapa kali tes. Ternyata nasib berkata lain. Kami atau saya digugurkan pada saat itu di tes Pantuhir, penentuan terakhir. Jadi penentuan terakhir pada saat itu tesnya adalah tes Samapta. Gugur di sana. Untuk sekolah yang dimaksud ini tadi, kuota untuk Kalimantan Selatan itu jumlahnya 23 orang. Pada saat saya gugur, ranking saya berada di ranking 24. Otomatis keluar daripada kuota orang tadi. Betul. Yang gugur. Ternyata di sana dilaksanakan lagi tes. Dilaksanakan lagi tes, 2 kali tes sampai dengan tes terakhir Pantuhir itu tadi. Orang Kalsel ada 1 yang gugur. Nah, setelah gugur, maka kuota Kalsel kurang 1 pada saat itu. Datanglah surat gubernur ke sini, ke Kabupaten Luwu Selatan, meminta untuk ranking 24 naik pada saat itu. Dalam waktu 2 hari, saya diminta melengkapi berkas dari awal sampai dengan selesai, langsung diberangkatkan ke sekolah yang bersangkutan. Dilaksanakan tes 2 kali sama dengan yang sebelumnya. Alhamdulillah nasib berkata di sana.
dan saya melaksanakan pendidikan di sana. Inilah yang dinamakan pada saat itu baru saya tahu ini sekolah kedinasan yang namanya Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri. Yang dulunya namanya Akademi Pemerintahan Dalam Negeri, APDN. Iya. Berubah pada saat saya masuk di sana sudah STPDN namanya, sekarang sudah jadi Institut Pemerintahan Dalam Negeri, IPDN. Itu adalah satu institut yang sama. APDN, STPDN, sekarang jadi IPDN. Nah, itu kira-kira alur pendidikan saya, Mas Ucok. Iya. Setelah selesai pendidikan tahun 2004, jenjang boleh dikatakan karir, Mas Ucok. Iya. Saya pertama ditempatkan sebagai staf di Sekretariat DPRD Hulu Sungai Selatan. Pada saat itu diminta untuk menjadi ajudan ketua DPRD. Iya. Sampai tahun 2008. Di tahun 2008 saya dipindah tugaskan lagi menjadi ajudan wakil bupati pada saat itu. Cuman ini tidak berlangsung lama, Mas Ucok. Iya. Hanya sekitar 2 bulan. Kemudian saya melanjutkan pendidikan selama 2 tahun. 2010 keluar. Dari 2010 saya ditempatkan lagi di Kecamatan Daha Barat yang notabene pada saat itu masih kecamatan tanda petik masih baru. Karena 2006 ke 2010 4 tahun terbentuk Kecamatan Daha Barat. Saya ditempatkan di sana selama 11 bulan, masuk di bulan Januari, keluar di bulan Desember, pindah ke bagian humas. Nah, di bagian humas itu 1,5 tahun, Mas Ucok. Iya. Sampai 2015 pertengahan. Kemudian pindah lagi ke Kecamatan Padang Batung, 1,5 tahun di sana. 2015 pertengahan pindah lagi ke Kecamatan Daha Utara. Di Daha Utara ini agak lama, Mas Ucok. Iya. Jadi 3,5 tahun, jalan ke arah 4 tahun, dipindah lagi tugaskan ke amanah yang sekarang sebagai Camat Angkinang. Oh. Ya, kemarin tuh memang di Daha Barat, Padang Batung itu sebagai camat juga. Enggak, belum. Belum. Kalau di Daha Barat masih staf. Kemudian pindah ke humas itu sebagai Kasubag. Kemudian pindah lagi ke Kecamatan Padang Batung sebagai Sekcam. Pindah ke Daha Utara sebagai Sekcam. Kemudian didaulat jadi PLT Camat karena belum ada camat pada saat itu. Kemudian oleh Pak Bupati dilantik lagi definitif sebagai Camat Daha Utara. Dan sekarang dipindah tugaskan lagi untuk diamanahi sebagai Camat Angkinang. Sampai dengan sekarang. Saya sering mendengarkan cerita Pak Bupati terkait dengan beliau dari karyawan staf biasa sampai dengan sekarang di puncak karir kalau boleh dikatakan sebagai seorang bupati yang dulunya pernah sebagai pegawai negeri staf biasa yang mengantar surat, membuat surat, membuat amplop sampai dengan sekarang beliau jadi bupati. Saya sering mengambil intisari apa yang beliau sampaikan. Apa yang saya lalui, kalau sukanya banyak, tapi kalau dukanya ini harus kita yang mengolah. Kalau semua kita bebankan sebagai duka, saya rasa motivasi akan berkurang. Nah, semua kita olah menjadi suka. Artinya kalau kita ditempatkan di sesuatu tempat, mari kita olah, cari celah yang supaya kita bisa senang seperti apa. Karena memang betul, setiap kegiatan konsekuensi baik dan buruk itu tidak bisa dilepas. Akan terus mengikuti. Suka, duka itu hal yang tidak bisa dipisahkan, hanya saja kita yang bisa mengolah seperti saya katakan di awal. Saya pernah juga membuat amplop, mengantar surat waktu masih belum akses seperti sekarang, pakai sepeda motor, lain-lain kemana, mengantar surat pernah. Saya pada saat bertugas di satu tempat juga pernah memasang baliho, hujan-hujanan, malam-malam. Tapi itu saya nikmati sebagai tugas. Kayak pernah juga melaksanakan liputan pada saat di humas, pada saat orang masih terlelap tidur, kami masih bertugas. Betul. Bangun harus lebih cepat dan lain-lain, mengikuti pimpinan. Tapi itu suatu hal yang saya anggap sebagai hal yang menambah pengalaman, sehingga terus dinikmati sampai dengan sekarang. Kalau sampai dengan di bagian humas. Kalau di kecamatan, suka dukanya memang kita menghadapi masyarakat, Mas Ucok. Masyarakat yang satu kecamatan dengan kecamatan lain, masyarakat berbeda karakter. Ada yang memiliki temperamen seperti ini, ada temperamen seperti ini. Nah, bisa-bisa kita lah untuk mendekati mereka dengan cara-cara sesuai dengan yang mereka harapkan. Yang biasa saya lakukan, Mas Ucok, saya lebih biasanya pendekatan kepada tokoh dulu.
Saya kadang datang toko, kemudian kita tanya kepada toko harus seperti apa, kelemahan-kelemahan di masyarakat ini seperti apa, kelebihannya apa, dan saya harus bertindak seperti apa. Tapi tanpa menghilangkan jati diri kita. Karena kalau sesuatu yang kita paksakan bukan dari jati diri kita, sewaktu-waktu akan bisa keceplosan, mungkin bisa dibilang seperti itu. Nah, tapi dengan demikian pendekatan kepada toko, kemudian pendekatan kepada masyarakatnya langsung, mungkin kita kalau ada misalnya bergerombol, mungkin ya kita pada saat bukan corona loh, kita lebih pendekatan, lebih memahami mereka sehingga mereka tahu dengan kita tahu dengan mereka. Nah, jadi dari sana kita bisa menjembatani keinginan mereka seperti apa. Dengan kebijakan-kebijakan yang akan kita sampaikan secara baik dan benar kepada masyarakat supaya tidak terjadi salah persepsi yang saya sampaikan di awal kontradiktif terhadap kebijakan pemerintah. Kadang masyarakat ini hanya tahu sepotong. Nah, tidak tahu dari awal. Kalau kita ceritakan dengan pembicaraan yang pas, tanpa menyudutkan salah satu pihak, mungkin masyarakat bisa memahami itu, Mas Ucok. Yang jelas kita tidak memberikan harapan berlebihan, kita tidak memberikan janji-janji yang muluk. Cuman kita sebagai aparatur sipil negara, penjembatan antara kebijakan di atas dengan apa yang harus masyarakat terima. Nah, mungkin kenal dengan istri ini. Nah, ini kan tentunya sudah beristri, punya anak. Mungkin bisa diceritakan terkait dengan pertemuannya di mana atau bagaimana. Silakan. Jadi sampai mulai perkenalan mungkin. Nah, itu Ini kayak semacam flashback jadinya mengenang masa lalu terkait dengan perkenalan awal. Nah, ini kalau pulang ke rumah ini bisa bahaya nih. Asal pacaran pula. Jadi kalau kenal dengan istri, kebetulan istri begawinya di sini, Mas Ucok. Istri begawi di sini. Kemudian karena ada kawan-kawannya di sini dan kawannya itu adalah kawan ulun juga. Nah, jadi mungkin ya ada cerita-cerita kira-kira lah. Jadi ini ada nang anu kah? Kan biasa kita kan kayak Mas Ucok. Ada kan nang anu dia. Nah, kebetulan mungkin apakah sambil bergaya pada saat itu atau ada ini sebuting pelut be. Nah, coba nomor telepon. Nah, dari nomor telepon ini berawal. Biasa modus laki-laki kan biasa macam kayak salah sambung. Waktu itu masih SMS Mas Ucok. Dan saya masih ingat pada saat itu pendornya itu pada saat itu yang gratisan. Ada pendor gratisan. Salah satu penyedia layanan ini kan yang biasa kalau beli segini dapat 100 SMS misalnya. Nah, itu main pada saat itu. Coba tes. Respon orang ini. Jadi nang bobina ini merespon. Nah, ini di mana? Di kandang aja. Akhirnya berlanjut sampai Kopi Darat. Kopi Darat ternyata orang bukan wilayah sini domisili pada saat itu. Nah, domisili di mana? Di sana. Tugas di mana? Oh, di sana. Kita lawas nih Mbak anu nih Mbak SMS-an. Hendak juga tahuan orangnya kayak apa nih? Nah, itu hendak tahu. Pernah juga menit Mas Ucok, cuman sekilas-sekilas. Oh, itu si anu tuh itu tadi yang kita manggil tadi. Udah, penasaran janjian. Ketemu di satu tempat. Entah kenapa betah. Karena ngaran lalakian itu tugas ada, babiniannya mahadang sudah pada saat itu betah. Nah, kayak itu berperbaik lalakiannya. Ya di SMS ini kan bapak ada intinya betamu di rumah aja. Nah, betamulah ke rumah yang bersangkutan. Kebetulan orang kabupaten tetangga Mas Ucok. Jadi istilah datang ke sana, mun kada salah aslinya masih baju anu nih nah. Baju dinas. Baju dinas lakonnya nih. Kada soal berganti lagi beli ke rumah. Karena anak lakas nih lakonnya nah. Anak betamu orangnya. Karena lawannya merasa salah tadi. Karena di perjanjian pertama kada. Nah, atau bisa juga anak aku saja nampayakan bahwa aku itu kira-kira itu nah. Lakon ujar orang tuh baju kerajaan ini. Artinya ani argawe. Paling kada sama dijual. Nah, itu tadi. Maksud tadi argawe maksud. Nah, maksud tapi jangan kayak itulah. Menerangkan jangan banu argawe. Artinya ini sekedar aja. Baik jadi diri seorang aja. Nah, itu. Nah, berlanjut lawan keluarga betamu, lawas ke lawasan kuitan di rumah nih pindah mencurigakan bilingnya malam tertentu menyeberang ke warta. Nyebarin masih warta aja Mas Ucok anak betelepon kan pemuda, nang bawa pulsa itu. Jadi lewat warta betelepon aja. Siapa ngelakon ngejar kuitan tadi nih? Nang sabelah nih. Amun pindah anak serius lakonnya, jangan kami berdetang. Bujuran lakonnya nih. Nangaran kada banyak juga model lagi nih. Aja kuitan, bilanya pindah patot, kami berdetang. Yang paling kada silaturahim dulu lah. Nah, ternyata dari sana, lalakian ini Mas Ucok mungkin Mas Ucok merasa juga. Ono kuitan berdetang ke anu sebelannya, geludupan sama. Nang bobinian geludupan juga, nang lagian geludupan juga. Busia ditulak lawannya. Ternyata nyangaran juduhnya udah. Nah, kejadian tahun 2007.
Seorang ini termasuk tipe nang lakonnya boleh dikatakan pemilih. Nah, tapi lain seorang nang pemilih. Iya. Orang nang memilih seorang. Nah, amun seorang pemilih itu bangsa kayak payu ya lah. Iya. Nah, jadi seorang hendak lawan orang kada hendak. Iya. Karena seorang hendak itu kada hendak pulang. Iya. Nah, jadi mungkin boleh dikatakan bini ulun ini adalah korban. Nah, salah satu bebinian di dunia ini hak ulang-ulang kira-kira itu maksudnya lah. Iya. Nah, jadi korban juga. Nyebano ada lelaki yang kata, aku sangat bahagia hidup denganmu. Ujian lakiannya, jarang bebinian dalam hati. Wah, sakit benar. Ini ada jonang kayak itu. Karena kalau di orang mati aja lah. Karena kawa. Itu sakit benar juga. Iya. Nah, jadi kebetulan yang ngaran jodoh tadi, mungkin bini ulun menerima kekurangan ulun menerima kelebihan inya. Nah, kalau ulun menerima kekurangan inya kira-kira ada kekurangannya. Kan kekurangan di ulun ada. Nah, jadi itu akhirnya berumah tangga lah kami dalam bahtera cinta di rumah ramai itu. Nah, jadi ngaran bini ini tadi Yunita Indriani bertugas di kesehatan. Jadi beberapa kali juga pindah kan 4 ulun lawannya nih ke negara pernah pindah, di Kandangan pernah, di Sungai Raya pernah juga pada saat kami bekerja di Sungai Raya pada saat itu. Sekarang di Kecamatan Angkinang sebagai petugas kesehatan di Puskesmas. Nah, itu anak Mas Ucok sampai saat ini. Nah, kebetulan kami ini agak lambat sedikit diberi amanah. 2007 kawin 5 tahun hanya keluar anak yang pertama. Nah, jadi anak pertama tuh bebinian. Kemudian karena ngaran lah rezekinya sampai, nang kedua keluar. Waktunya kada jauh. Parak bener bebinian pulang. Bebinian pulang. Jadi 2 anak. Kemudian setelah 5 tahun pulang. Kadanya 5 tahun. Sekitar 7-8 tahun keluar anak ulun yang lalakian ini. Jadi anak sampai saat ini 3. Mungkin dengan banyak keluarga ini rame. Karena bercermin lawan ulun lawan bangsa anak ulun bebinian. Pada saat ada masalah, tukar pikiran hanya berdua. Nah, karena jarak orang tua ulun lalakian dan bebinian meninggalnya ini kan parak bener. Kalau hitung tahun Masehi ini 2 tahun anu aja. 12-13. Tapi kalau tahun Arab Hijriahnya itu ampah kedua kali haul. Hanya abah itu meninggal. Nah, 2 haul mama, anak haul mama yang kedua tahun, abah meninggal. Jadi paraknya itu dengan ada beberapa kendala di rumah tangga, kami yang lah pada saat itu berdua pikirnya asa nah itu cara pikiran kami lah. Mungkin kalau kau dicontoh kira-kira tapi nang jelas dalam garis besar pemerintah ingin keluarga itu adalah keluarga yang berencana. Artinya direncanakan ini sekolahnya kayak apa, ini membiayainya kayak apa, bukan nang keluarga nang karsing aja tadi. Nah, jadi anak yang genal sekarang umur 8, nang nomor 27, nang nomor 3 umur 2 tahun. Ini kan Pak karena misalnya pas bertamuan di jalan kah, ada di warung-warung tuh. Nah, misalnya ini ada aja, aku nemu ucok makanan nih, Jar. Nah, ini biasanya kan amun aku ini ketujuh Pak yang itik tuh nang pades tuh. Nah, amun pian apa kata di iwak saluang kah, iwak papuyu besanga kah na, Bang? Kalau dari segi iwak, ulun nih kada depan nang katujuh lebihan. Nah, tapi kalau dari menu makanan, nang paling katujuh ini ulun sate. Tapi nang sate nang kada bisa sambilan nang anunya tuh. Ibarat kayak tuh nang bumbunya tuh daripada nang pemanis saja. Nah, itu ketujuh lawan nasi putih aja makannya. Kada lontong. Nah, kada. Jadi nasi putih be itu tadi bila nyalakan pinasa hendak sambil maigut lombok. Nah, itu para sok nikmat bener itu. Kada usah nang lakon nang sambel kacangnya nang beuing itu kada. Nah, itu jadi beno saat ini masuk lah sambil berjalan lakonnya banget. Aku nang mau makan satenya aja. Nang ada bener nasian. Aku aja nang 10 tucuk lakonnya. Nah, itu lakon nang makanan nang sabuteng. Nah, nang sabutingnya lagi bilanya pindah asa kagenangan, nang lakon pindah hendak nang ada ekstrim sedikit. Nasi Padang. Padas tuh bujur. Nasi Padang itu katujuh juga. Nasi Padang lawan katupat nampun kita seorang. Bujur. Nah, katupat itu karena kau ditinggal itu nyangaran ibarat kayaknya lidah sini. Jadi katupat main. Nah, katupat ini katujuh. Pemakan juga katupat. Apalagi mulai lagi harus diem di perincahan. Mau perincahan di gudang katupat. Nah, jadilah katupat khasine. Padang lakonnya supaya merasain yang benua orang juga. Sate benua orang juga lakonnya. Nah, jadi lengkap aja nang di benua ada katujuh makanan. Nah, itu amun makanan. Amun nang kaya wade, ulun ini mulai beri katujuh undi-undi. Ulun apa kabian ulun ada macam kayak ada sensasi makan undi-undi nih. Bujur. Diigut, nya ulun dasar katujuh kacang hijau. Kacang hijau ini katujuh. Nah, jadi di dalam undi-undi itu
kacang hijau. Jadi banor ulun undi ini adalah bubur kacang hijau nang dikaringkan. Iya. Nya kalau dibawa kemana-mana, Iya, kacang hijau kan coli ikut di gue atau beisapan. Iya. Nah itu, jadi itu tadi bubur kacang, undi tadi. lawan kulak pisang. Kulak pisang. Nah, tapi pisangnya pilih pisang. Nah, ini harus pisang minor nang pinal takaras. Bujur. Nah itu bini ulun hafal aja tak. Lawan ulun kadang katunya maksudnya nang manis. Nang manis bener tuh, nya lakas napa jurang. Ai asa enak jurang tuh enak. Iya bujur. Nah jadi nang lakon nang pindah nang manis jembu. Nah itu sip tuh kayak itu. Berarti bini sudah hafal semuanya. Ini tahu aja nya itu dah. Masakan Padang kada bisa tukarakan yang khasnya kayak apa. Kawan ulun nih kada benaknya mau hundakan bini. Bujur. Mau hundakan dalam artian kita mau masak apa hari ini aja. Dan kita ambil praktek saja. Iya. Nah jadi itu pada nyaman sama pada nyaman nih tak. Iya. Artinya mau disuruh bu masak busi kada nyaman tak sambet. Nah jadi kita ambil tengahnya aja nah. Supaya kadang alih bu masak di dapur, menukar aja kita. Bujur. Nah, padahal bahasa lainnya itu artinya memasak kalau makan. Nah, pian nih bahasanya tuh kalau kita dengar di tuh rancak bernyanyi gitu nah. Kalau aku sepintas suara tuh mirip apa yang si tuh Dewa 19. Mantap bener tapi kalau nang ada jadi itu bisa. Ini karena suara tuh kau haji juga umpat Jakarta umpat lomba-lomba kayak itu nah. Iya. Hobi kan nih kayak Jakarta. Kalau benyanyi kebetulan aja pada saat itulah ini kalau boleh dikatakan tuh keterpaksaan benyanyi. Pada saat disuruh benyanyi itu Mas Ucok hafalakan ujar sabuting lagu gesen lomba. Iya. Sabu buting tuh tiba hamba. Nang lain tuh ada aja cuma nang sepang enggak. Ibarat sampai rap ampe. Ada juga nang rapnya aja apa, nang lainnya kada hafal ada. Khusus lagu nang sabuting nang dinyanyiakan itu tadi nang Widuri itu teh. Widuri elok bagai rembulan oh sayang. Nah ini sih biar bilang ini pol maksudnya kan Widuri ini lagu pertama nang ulun hafal sabijian Widuri ini. Nang lainnya tuh kada ada. Jadi Widuri ini tadi benyanyi mungkin inilah dari Widuri nih banyak banget tim suksesnya di belakang ulun nih. Nang pertama nang tuang pici keyboard. Itu nyata dah. Nang tuang satil mic. Nah jadi bilanya pindah palas di aliakan si Den nang tuang pici keyboard nih. Mic juga pindah ada palas dikurang akan si Den volumenya. Nah jadi orang yang biasa di belakang banyak. Dukungan keluarga dalam bertugas nih. Nah ini sebagaimana? Sebagai apa nih? Silakan bagaimana? Waktu almarhum orang tua saya masih hidup. Pada saat itu jabatan saya masih sekretaris kecamatan Mas Ucok. Jadi pada saat saya berposisi sebagai camat, orang tua saya sudah tidak ada. Cuman yang masih saya ingat pesan beliau adalah bekerja dengan sebaik-baiknya karena amanah yang disampaikan ke kita dengan perjuangan yang lalu kita perlu ingat. Kita nih asalnya dari mana dan kita harus memberikan layanan terhadap masyarakat yang kita merupakan adalah orang masyarakat juga. Betul. Nah itu yang saya pegang sampai dengan sekarang. Jangan neko-neko lah mungkin seperti itu. Jadilah pengabdi negara yang memang untuk mengabdikan diri kepada masyarakat tanpa ada pikiran-pikiran lain. Ada kekesalan kadang Mas Ucok di hati. Pada saat beliau masih hidup, sekarang saya berada pada posisi sebagai orang yang dipercaya oleh Bupati sebagai camat. Orang tua saya tidak melihat. Betul. Saya tidak bisa mengabdikan atau membalas budi orang tua saya. Karena siapapun orang tua, siapapun anak, orang tua itu pasti akan memberikan yang terbaik terhadap anak. Kalau saya boleh katakan, apa yang dipegang oleh orang tua buat dia, kalau anaknya butuh akan diserahkan kepada anak. Itu saya mengalami sendiri Mas Ucok. Apapun saya masih berkeluarga, pada saat itu orang tua masih menanyakan, ada kurang apa Lutfi di keluarga, ada kurang apa. Beliau tidak pernah misalnya tolong balas saya, gantikan uang saya, itu tidak pernah Mas Ucok. Betul. Hanya apa yang beliau sampaikan kepada saya sebagai wejangan pada saat itu mungkin yang sekarang saya bisa lakukan. Di samping saya mempersembahkan doa atau membacakan ayat-ayat suci buat beliau untuk hadiah beliau di sana. Di kesempatan yang baik ini, ulun hendak mau ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ulun kadada berisi ucapan apa nang mungkin lebih pantas kesan sidin. Kalau memberi apa nang pantas juga kesan sidin orang-orang yang berjasa. Nang pertama, ulun bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Nang kedua, kepada kedua orang tua ulun. Walaupun sidin sampai sekarang
kada melihat ulun pada posisi sekarang. Artinya perjuangan sidin menghantarkan ulun supaya kayak ini nih sidin kada melihat. Mohon doa aja gesan sidin. Nah, nang selanjutnya ulun berterima kasih kepada guru. Guru-guru nang mengajari. Iya. Baik ini guru mengaji sampai dengan guru sekolahan. Iya. Dari SD sampai dengan SMA. Nang biarpun kayak apapun sidin panyarikannya bahari sekalinya ada manfaatnya. Betul. Sidin sarik tuh ada tujuannya. Betul. Kadang kita pada saat menjalani masuk kayak kada sadar. Iya. Kenapa sidin menggeduhi bener lawan aku? Ternyata ada. Iya. Pada saat kami dibina pendidikan, lebih keras daripada itu. Iya. Itu bisa meratakan kedisiplinan kita, Betul. tingkah laku kita sekalinya ada. Sidin cari itu kada ada lakon nang bisa mengalih itu kada. Iya. Kita rasakan sekarang hasilnya. Tempaannya Guru ulun yang terakhir karena memang sidin membidangi bimbingan konseling. Iya. Nah itu Ibu Rahmawati ingat bener sidin. Bimbingan konseling. Bukan menghususkan guru kada. Semuanyaan guru bagi ulun memiliki jasa kepada ulun. Cuman guru Ibu Rahmawati bimbingan konseling ini tadi karena memang sesuai bidangnya. Datang ke rumah yang jir ulun kisahkan di awal tadi. Sidin datang. Itulah sidin yang membuka ibarat kayak lawangnya tuh di sana. Iya. Sidin memperkenalkan ulun sekolah kadinasan ini dari sidin awalnya. Iya. Tanpa mengabaikan guru lain masuk lah. Iya. Guru lain sangat berjasa juga. Mengkado guru-guru lain kayak ulun juga. Belajar. Nah, jadi itu yang selanjutnya yang berjasa kepada ulun keluarga juga, support keluarga. Karena kalau didukung keluarga kayak apa kita kada kenapa-napa juga. Karena orang yang terdekat dengan kita saat ini adalah keluarga. Betul. Di samping keluarga ada tetangga juga yang support lawan kita. Kalau kada didukung orang dikucilkan kada kawan. Yang selanjutnya ulun berterima kasih kepada Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak Sekretaris Daerah, Bapak Ibu Kepala SKPD yang sampai dengan hari ini amanah yang diserahkan kepada ulun melalui dukungan para kepala SKPD ulun bisa melaksanakan tugas ulun dengan baik. Iya. Kalau misalnya Pak Bupati mandagi jabatan ini ternyata SKPD kada mendukung ada kau juga. Ada kau apa-apa ulun. Apalah arti seorang Lutfi Rahmani memimpin suatu kecamatan Angkinang yang gena dengan jumlah penduduk yang banyak pada perbatasan suatu kabupaten kita dengan kabupaten lain, suatu pertaruhan kalau kada didukung oleh pimpinan ulun, Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak Sekda, kawan-kawan SKPD sebagai mitra kerja boleh dikatakan seperti itu, sinerginya luar biasa. Ulun kada akan jadi apa-apa. Nah inilah orang-orang yang berjasa dan ulun mengucapkan terima kasih yang besar-besarnya kepada sidin-sidin pemerintahan, termasuk kepada guru-guru ulama-ulama yang terus mendoakan. Kadang pada saat bertamu ulun minta doa sidin supaya dimudahkan segala urusan, disehatkan badan, mungkin kita saling mendoakan. Itu kira-kira Mas Ucok.